Jadi uh, status lajang itu sendiri itu sebenarnya bukan masalah, orang-orang yang membuat itu menjadi masalah. Itu masalahnya. Selamat malam teman-teman sekalian, bertemu lagi di Kavita Channel dalam segmen Ngobrol A to Z. Nah, malam ini aku kedatangan tamu istimewa, seorang sahabat. Kita satu komunitas ya di kontributor Mubadalah juga. Nah, beliau ini adalah salah satu aktivis perempuan ya, jadi bisa dibilang semacam feminisnya Indonesia. Dan dari background pendidikannya juga, beliau sekarang sedang mengambil kajian gender di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Nah, ini dia Mbak Wanda. Apa kabar, Mbak? Halo, alhamdulillah baik. Apa kabar, Kak Vita? Alhamdulillah aku baik juga. Mbak Wanda senang banget ini bisa ke sini ya buat sharing pengetahuan. Jadi topik kita sih malam ini emang seputar perempuan karena itu emang topik yang benar-benar nggak habis-habis untuk dibahas gitu ya. Jadi pengen nih Mbak Wanda berbagi sharing kayak gitu tentang wawasan dan pengetahuan Mbak Wanda seputar perempuan gitu. Terus Mbak Wanda ini kan sekarang sedang kuliah di kajian gender ya, pasti otomatis Mbak Wanda punya pengetahuan yang lebih ya tentang apa itu kajian gender, kemudian tentang apa namanya seluk-beluk feminis kayak gitu ya. Jadi kegiatan sekarang selain kuliah itu sering menulis ya Mbak di media-media online gitu ya. Ya, sekarang sebenarnya udah nggak sebanyak tahun lalu sih nulisnya karena udah kuliah kan, jadi ada project nulis juga di luar, nulis di media juga gitu. Itu aja sih, ngolah komunitas, kelas, itu aja sih. Terus komunitasnya sekarang kayak lumayan banyak ya, ada puan menulis kayak gitu ya, koordinator juga Iya, ya di situ. iya, tapi itu tahun kemarin sih, tahun Mm-mm. 2020 sampai 2021 itu jadi koordinatornya Puan Menulis, tapi sekarang juga masih tetap di Puan Menulis, kemudian juga ada, nanti mungkin juga akhirnya jadi ini ya, jadi nanti juga aku jelaskan tentang ada cerita Kubi, apa itu, Oh, oke oke oke. dan kelas puzzle diri, itu sih Mm-mm. yang baru aku rintis. Oh, baru baru merintis. Oke, aku jadi nggak sabar lagi nih. Penasaran, pengen tahu gimana. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang pengalaman, pastinya udah lama banget ya berkecimpung di dunia tulis menulis gitu ya, seputar kajian perempuan gitu. Nah, sudah berapa lama sih Mbak Wanda tertarik menulis tentang isu-isu keperempuanan ini? Boleh Mm-mm. diceritain nggak? Oke, sebenarnya kalau fokus untuk perempuan gitu ya, dengan perspektif feminis gitu ya, dengan perspektif kajian gender itu baru banget gitu. Hmm. Kalau aku nulis itu, selama ini cuma nulis-nulis karena suka ya gitu. Jadi bukan yang diterbitkan di media gitu ya, misalkan di Hmm. Mubadala dan sebagainya gitu. Itu sekitar mungkin 5-7 tahunan yang lalu ya. Jadi masih, sekitar masih S1 itu memang udah tertarik gitu dengan isu-isu perempuan. Tapi kan karena background S1-ku psikologi ya. Oh Jadi ya, lebih banyak psikologi. Mm-mm. ya, jadi lebih banyak itu isu-isu psikologi yang berhubungan dengan perempuan, tapi itu masih secara umum gitu. Tapi kemudian baru beberapa tahun kemudian belajar Mm-mm. ikut komunitas gitu ya, ikut diskusi gitu dan makin mempelajari tentang kajian gender dan feminisme gitu. Jadi tulisannya udah perspektif feminisnya udah lebih kuat gitu. Mhm. Nah, baru kita pas ketemu tuh Kak, kita pas di Women apa namanya? Women's Women Writers Writers Conference ya, Conference, iya. itu 2019 itu Iya. buat aku dari titik aku, eh, apa ya? Aku sebagai penulis perempuan yang mana secara profesional itu pekerjaanku sebagai penulis gitu. Maksudnya bukan hanya di sosial media yang cuman Mm-mm. apa itu cuap-cuap gitu ya, tapi Mm-mm. tulisan aku seenggaknya diakuin gitu ya, dibaca oleh lebih banyak orang lagi gitu. Jadi itu baru 2020. Jadi sebenarnya aku baru banget ya, maksudnya dalam artian yang
tulisanku diterbitkan di media gitu ya. Cuman memang agak cepat gitu ya, dalam artian setelah itu 1 tahun udah ada buku kemudian gitu kan. Itu menurut aku udah progres cepet yang sih. luar biasa, cepet banget gitu. Sampai bisa ngasilin buku dalam tempo setahun menggeluti itu luar biasa menurut aku. Tapi ada satu hal yang aku tertarik nih dari profilnya Mbak Wanda. Mbak Wanda kan emang dari dulu itu nggak spesifik meneliti tentang perempuan, maksudnya jurusannya juga psikologi kan, psikologi umum gitu kan. Nah, apa sih yang membuat Mbak Wanda itu tertarik sama isu-isu perempuan? Bahkan aku kita pernah satu event ya di apa namanya di Women Writers Conference itu, aku ngelihat Mbak Wanda itu vokal banget gitu menyuarakan perempuan. Nah, kenapa sih Mbak? Bisa nggak sih diceritain ada apa gitu? Kenapa sih bisa tertarik dengan isu-isu keperempuanan khususnya di Indonesia? Ya, karena dari proses aku belajar ya dari S1 apa ya? Balik lagi kalau flashback itu dari kecil mungkin ya aku pikir aku cukup androgen ya dulunya gitu, dalam artian apa sih feminin dan maskulin itu gitu kan, karena saudara-saudaraku kebanyakan cowok gitu. Aku melakukan apa yang dilakukan cowok juga gitu. Jadi di situ aku melek gitu ya, lebih melek gitu Kak. Jadi aku merasa kenapa sih aku perempuan nggak boleh di situ? Kenapa sih aku nggak boleh begini sama ini dan sebagainya gitu ya? Dibatasin gitu ya. Dari situ akhirnya ada proses belajar gitu, ada pengalaman gitu kan. Dimana akhirnya di S1 kan lingkungannya lebih luas lagi gitu ya. Kemudian setelah S1 mencoba ini itu dan sebagainya, kemudian S2 gitu lebih luas lagi gitu. Di situ aku semakin sadar bahwa menjadi perempuan terutama di budaya terutama di Indonesia ya, dengan sistem yang masih sangat patriarkis, dengan budaya yang masih patriarkis, itu sangat-sangat tidak mudah loh. Benar. Ketika aku bisa sampai di S2, aku punya privilege untuk sampai di sini. Perempuan-perempuan lain mungkin nggak punya itu gitu. Tapi juga ada gitu ya, perempuan-perempuan lain yang jauh lebih banyak privilege-nya dari aku gitu. Nah, di situ aku melihat gitu bahwa wah ini ada yang nggak benar gitu. Jadi udah ada nalar kritis gitu. Jadi nggak cuma nerima, oke, perempuan tuh harusnya begini, perempuan harusnya begitu gitu ya. Karena emang sejak kecil udah rebel gitu kan ya. Itu jadi dari situ sih aku merasa aku nggak diperlakukan sama dengan laki-laki. Aku diperlakukan tidak adil gitu. Padahal aku pengen begini begitu, kenapa harus dibatasin gitu? Kenapa aku harus diatur-atur gitu kan? Ya kan, itu kan apa ya, merasa terpenjara gitu loh, merasa terbebani ketika harus melewati batas-batas itu. Kamu bukan perempuan kalau kamu begitu gitu. Kamu bukan perempuan kalau kamu begini dan sebagainya gitu. Jadi dari situ aku pikir sebenarnya kita ini nggak merdeka ya jadi perempuan gitu loh. Iya kan, ketika kita harus didikte terus, ketika harus kita suruh, kita harus manut, kita harus diatur-atur dan sebagainya gitu kan. Kita berarti bukan menjadi manusia yang merdeka gitu kan. Itu dari situ, dan juga akhirnya aku lebih kuat lagi ya, sensitivitas genderku semakin terasa. Aku melihat nggak cuman kamu loh gitu, nggak cuman aku gitu, nggak cuman kita aja di lingkungan kita, tapi perempuan-perempuan lainnya juga memiliki permasalahan yang serupa. Tapi nggak cuman perempuan loh gitu, ada kaum-kaum marginal lainnya yang memiliki lapisan-lapisan diskriminasi yang jauh lebih banyak daripada aku gitu. Nggak cuman mereka loh gitu, ada kaum difabel, ada yang punya lapisan yang lebih banyak lagi dari aku yang mendapatkan diskriminasi, termasuk laki-laki gitu. Jadi dari situ aku pikir apa sih yang membuat kita seperti itu, apa sih akarnya gitu. Jadi dari situ akhirnya aku ingin membuat perubahan lah ya pastinya untuk diriku sendiri setidaknya gitu, dengan tujuan yang lebih luas itu untuk empowering orang lain juga gitu, dan nggak harus itu perempuan, tapi perempuan, laki-laki, orang marginal, siapapun itu pokoknya yang mendapat ketidakadilan gitu. Oke, Mbak Wanda, berarti semuanya berangkat dari pengalaman sendiri ya, isu-isu perempuan. Karena yang bisa merasakan pengalaman ya perempuan itu sendiri. Dan memang tujuan dari apa namanya seorang feminis adalah menyuarakan pengalaman. Karena kalau kita nggak bersuara ya orang nggak akan tahu kan gitu ya pada prinsip.
Nah, kalau menurut Mbak Wanda sendiri, apa sih pentingnya kita menyuarakan tentang kita sendiri sebagai perempuan kepada orang-orang yang misalnya yang kayak Mbak Wanda lakukan, menulis gitu. Nah, itu pentingnya apa sih, Mbak? Ya, karena memang kita di budaya yang patriarkis ya gitu, yang mana itu menempatkan perempuan di posisi kedua, ketiga dan sebagainya gitu ya, di posisi yang lian gitu ya kalau kata Simone de Beauvoir. Jadi dengan menyuarakan pengalaman perempuan, suara perempuan, itu kita berarti seperti kata Kak Vita tadi gitu, bahwa kita memberitahu kepada orang lain, kepada dunia gitu ya, bahwa perempuan itu mengalami hal yang berbeda dengan laki-laki. Dan sesama perempuan pun, Kak Vita dan aku sama-sama mengalami menstruasi, itu beda pengalamannya gitu. Dan bahkan lamanya berbeda, sakitnya berbeda gitu ya, pengalaman biologis ini ketika orang lain tidak mengetahui, semakin banyak semakin banyak macamnya gitu ya, dikiranya bohong kan biasanya perempuan tuh begini gitu kan. Jadi hanya mengklasifikasikan berdasarkan pengetahuan mereka yang cuman A sampai B aja gitu, A sampai E aja gitu, padahal A sampai Z titik 1, titik 2 dan sebagainya gitu ya. Kita sangat beragam gitu. Dengan menyuarakan pengalaman kita sebagai perempuan, kita berarti yang pertama adalah menerima bahwa perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Bahkan perempuan yang dengan keluarga yang sama, background yang sama, itu bisa berbeda gitu, satu sama lainnya gitu. Misalkan aku dan adikku gitu ya. Bahkan yang kembar aja juga bisa beda gitu. Jadi benar-benar spesifik yang nggak bisa hanya dikotak-kotakan, yang dikotomi sebagai perbedaan gender aja, perbedaan jenis kelamin aja gitu kan. Jadi semakin banyak kita menyuarakan pengalaman kita, menyuarakan ketidakadilan yang kita rasakan, orang akan semakin terbuka bahwa ini suatu kenyataan, ini suatu fakta, ini bukan suatu mitos gitu. Ini juga akhirnya untuk meruntuhkan ya mitos-mitos yang ada dalam masyarakat. Misalkan perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin karena hal sepele. Perempuan itu menstruasi, gimana dia akan mengambil keputusan saat dia menstruasi, sakit dan sebagainya. Padahal nggak semua perempuan saat menstruasi itu sakit gitu kan. Nggak semua perempuan saat menstruasi itu susah untuk mengambil keputusan. Bahkan orang yang tidak mengalami menstruasi juga bisa susah mengambil keputusan gitu kan. Jadi sama sekali nggak berhubungan dengan itu gitu kan. Jadi memang butuh memperbanyak tulisan suara untuk mainstreaming gender ya, mainstreaming suara-suara perempuan, bahwa kita ini ada, kita ini penting, suara kita itu penting agar orang lain memahami gitu, agar orang lain yang tidak pernah mengalami hal yang sama dengan kita, orang itu bisa menjadi memahami, bisa berempati gitu. Itu sih Kak. Iya. Setuju banget Mbak Wanda. Tapi kan kalau tidak bisa dipungkiri juga ya, karena kita hidup seperti Mbak Wanda bilang, bahwa kita ini hidup di negara yang budaya patriarkisnya itu benar-benar masih kuat. Sehingga jika melihat ada perempuan yang menyuarakan tentang pengalaman dirinya atau menuliskan hal-hal terkait pengalaman dirinya, itu sering sekali dipandang negatif. Dan aku yakin Mbak Wanda itu punya pengalaman tentang ini gitu ya. Terus cara Mbak Wanda menghadapi orang-orang model begini itu gimana sih Mbak? Ya. Ini aku sampai dalam tahap kalau aku bisa membagikan ya, sampai aku membuat konsep gitu. Jadi awal-awal nulis, terutama di Mubadalah. Mubadalah kan salah satu media yang tulisannya kadang kontroversial gitu ya bagi masyarakat kita gitu kan. Dan aku juga salah satu termasuk gitu ya, beberapa tulisanku itu mendapatkan backlash gitu. Mendapatkan komentar yang ajaib-ajaib pokoknya gitu. Aku pernah dibilang feminazi. Dibilang seriusan. Aku dibilang jangan cuman mengandalkan perasaan, pakai ilmu. Gitu. Aku terus dibilang tidak punya ilmu. Jadi aku tidak capable untuk menulis. Intinya adalah untuk membungkam aku gitu. Mungkin ada juga mengatakan bahwa apa sih betina gitu. Waduh.
pada aku. Dalam artian bertina adalah menyamakan aku dengan hewan gitu. Konotasinya tidak baik banget. Iya, benar gitu. Kemudian bilang goblok lah, bilang pokoknya banyak lah. Intinya banyak sekali intimidasi gitu ya, komen hater sampai bilang aku sesat, bilang aku aduh sembarang pokoknya ya. Aku akhirnya di tahap awalnya itu kaget ya. Shock ya. Iya, mengapa orang-orang sejahat ini gitu. Dalam artian mereka tidak ingin membuka diskusi, tapi mereka hate speech aja gitu loh, berkomentar yang negatif, intinya ingin mempermalukanku, ingin menjatuhkanku, ingin merendahkanku gitu ya, ingin membungkam aku, itu tujuan utamanya. Tapi kemudian akhirnya aku menerima, dan di tahap yang lebih baik lagi dalam menghadapi ini, aku bisa menjadikan suara-suara mereka sebagai tulisan gitu. Wow. Kan? Jadi tetap aja judulnya pengalaman dibungkam, ingin dibungkam oleh masyarakat ya terkait apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan perempuan gitu kan. Jadi pengalaman juga itu jatuh pengalaman. Benar gitu. Jadi dengan pengalaman ini orang juga tahu oh ternyata nggak mudah ya bagi perempuan untuk bersuara gitu. Nggak mudah loh bagi perempuan untuk mengekspresikan dirinya gitu. Jadi aku ingin ini sih, karena memang ada pandangan negatif, ada labeling gitu ya pada terutama feminis gitu ya. Aku tidak selalu mengatakan bahwa aku feminis. Jadi tergantung audiensku itu siapa gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima kata-kata itu kan. Gitu. Karena sebagian orang aku yakin gitu. Selama ini yang aku amati, mereka itu nggak kenal sama feminisme. Tapi mereka udah punya stereotip gitu, punya stigma gitu pada feminis dengan itu ikut-ikutan sebenarnya katanya dan sebagainya gitu. Jadi aku ingin mendisidentifikasi bahwa feminis yang dianggap mereka itu begini dan sebagainya, aku ingin menampilkan diri sebagai aku ya, sebagai perempuan yang aku nggak butuh dibilang feminis atau enggak, tapi di satu sisi aku akan bilang aku feminis, di sisi lain aku nggak peduli kamu bilang aku apa gitu ya, terserah kamu. Yang penting ini nilai-nilai yang ingin aku suarakan gitu. Jadi aku disidentifikasi dari label-label negatif itu, pandangan-pandangan negatif terhadap feminis. Aku menyuarakan hal dengan kalem gitu ya. Jadi melihat audiensku itu siapa gitu. Jadi nggak perlu juga aku memperkuat stigma bahwa feminis itu tukang marah-marah, nggak gitu. Kalau mau diskusi ayo, kalau mau counter narasi dengan tulisan ayo gitu. Pokoknya intinya yang aku memoderasi gitu audiens aku gitu seperti apa. Jadi di platform aku punya cerita kubik, kemudian ada kelas puzzle diri. Dari situ sebenarnya aku punya pendekatan gitu ya. Bagaimana sih aku ingin mencitrakan diri gitu untuk mengcounter pandangan-pandangan negatif dari orang-orang ini gitu. Jadi bahwa nggak seperti itu loh feminis. Kamu kalau mau lihat feminis yang lain ada aku loh gitu. Dalam bahasa simpelnya seperti itu, Kavita. Menarik sekali ya. Jadi sepertinya nih Mbak Wanda ingin mengkolaborasikan keilmuan psikologis yang pernah Mbak Wanda dapatkan di bangku S1 dengan kajian gender yang sekarang yang Mbak dapatkan di S2. Itu menarik banget ya. Karena iya benar sih. Jadi kadang-kadang stigma feminis itu pasti yang wah vokal, pokoknya keras kepala, perempuan-perempuan yang keras kepala, yang nggak bisa dibilangin, yang mendekati dengan cara yang marah-marah. Nah ternyata Mbak Wanda punya cara yang berbeda, itu sangat menarik sih kalau menurut aku ya. Terus kalau kita melihat nih ya Mbak Wanda ya, kondisi perempuan di Indonesia, kan ada sih yang bilang, feminis tuh nggak cocok tuh di Indonesia, soalnya tuh perempuan-perempuan Indonesia itu udah adil gender banget, nggak pernah ada tuh kayaknya diskriminasi, perempuan Indonesia sudah bisa terlibat dalam politik, sudah boleh bekerja, sudah bisa berpendidikan tinggi. Nah, sehingga kalau menurut mereka ini, sebagian mereka ini kayaknya nggak cocok feminis itu diterapkan di negara kita. Nah, menurut Mbak Wanda gimana? Apakah benar pandangan-pandangan seperti ini? Atau Mbak Wanda punya pandangan lain? Ya, jadi sekali lagi, berarti mereka yang berkata seperti itu nggak paham feminisme itu apa. Gitu. Karena memang feminisme itu punya banyak aliran.
ada liberal, ada radikal, ada sosial marxis gitu ya, ada post-feminisme, ada ekofeminisme, ada postmodern. Jadi setiap aliran itu punya perjuangannya masing-masing, punya ranahnya, perjuangannya masing-masing gitu. Dan setiap aliran ini itu saling mengkritisi loh. Jadi akan selalu mencari yang terbaik gitu. Akan selalu mengkritisi satu sama yang lainnya untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Kalau bilang feminisme nggak cocok di Indonesia, udah jelas sih dia nggak paham feminisme itu apa gitu. Padahal ada feminisme postmodern yang mana itu memperkuat multikultural gitu. Kalau kita memang mau pakai nilai-nilai budaya kita dan sebagainya, bisa pakai aliran itu gitu. Kalau kita bisa melihat Kartini gitu ya, mereka nggak akan paham bahwa itu aliran feminisme juga gitu. Kalau kita melihat adanya para pahlawan kita yang perempuan gitu, itu nggak akan menyebut itu feminisme gitu, karena feminisme itu dianggapnya produk Barat gitu kan Kak ya, biasanya gitu. Makanya itu nggak cocok. Padahal di India itu juga ada feminisme loh, itu timur loh gitu kan, ya kan. Kemudian di Arab sendiri itu juga ada gitu. Udah Ada luar feminisme biasa. Sekarang juga. itu udah lumayan ini ya kalau di Arab ya. Udah mulai vokal ya perempuannya ya. Udah mulai driving sendiri. Nah itu kan gak lepas dari aktivis-aktivis seperti Mbak Wanda ini kan. Aktivis-aktivis perempuan di sana yang mencoba untuk mendobrak nilai-nilai patriarki kan. Benar banget. Karena memang sistem patriarki ini nggak cuma ada di Indonesia ya. Jadi hampir di seluruh dunia yang mana itu setiap negara akhirnya sadar gitu bahwa ini nggak adil loh gitu. Ini melanggar kemanusiaan loh, ini melanggar hak asasi manusia loh gitu. Makanya butuh diadres gitu kebutuhan-kebutuhan ini agar tidak mendiskriminasi gitu. Nah, secara umum sebenarnya gender gap di Indonesia itu masih cukup tinggi ya Kak ya. Jadi aku lihat tuh 2020 itu Indonesia ada di peringkat ke-85 dari 153 negara. Yang mana kalau bilang feminisme atau feminis tidak cocok di Indonesia itu salah besar, sangat-sangat salah besar gitu. Kita mau pakai pendekatan agama bisa banget gitu, pakai feminisme Islam gitu ya, dengan perspektif Islam gitu dalam feminisme gitu. Karena seringkali orang bilang feminisme dan Islam itu bertentangan gitu, tidak bisa ya bertentangan sih gitu kan. Jadi nggak mungkin nih bisa gitu. Padahal kan itu hanya tentang tafsir aja, pakai pendekatan yang mana gitu kan. Mau pakai budaya bisa banget gitu. Mau pakai agama bisa, mau pakai politik bisa, ekonomi semuanya bisa banget gitu. Kalau kita merasa di Indonesia itu tidak punya masalah, mungkin mereka yang berkata seperti itu adalah termasuk orang-orang yang berprivilege ya, orang yang itu tinggal di dalam bubble gitu, yang mana lingkungannya enak-enak aja. Jadi susah sekali untuk berempati pada orang-orang yang berbeda kelas sosial, yang berbeda status gitu ya, berbeda latar belakang, berbeda budaya, itu akan susah sekali. Padahal kan kita tahu sendiri ya, kita bahkan punya Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, kita sadar bahwa kita itu multikultural gitu. Jadi nggak mungkin permasalahan perempuan yang berbeda agamanya, kemudian berbeda latar belakangnya, berbeda status sosialnya, itu memiliki permasalahan yang sama. Itu pasti berbeda gitu. Jadi pada kesimpulannya ya harus lebih sedikit berempati ya sebelum menjustifikasi bahwa di Indonesia itu nggak ada masalah. Mungkin ya benar. Mungkin yang berkata seperti itu adalah mereka yang tidak punya empati lagi terhadap sekelilingnya gitu ya. Jadi ngerasa udah nggak cocok gitu ya. Oke. Udah enak. Iya, udah enak. Yang penting gue enak gitu ya. Ya, ini Mbak Wanda baru nulis buku nih yang kita bahas tadi ya. Menjadi perempuan lajang bukan masalah. Nah, ini keren banget ini loh. Kadang-kadang menjadi lajang itu jangankan lajang ya. Yang sudah menikah kemudian lajang lagi alias single mom itu bakal apa ya, stereotip di masyarakat itu benar-benar luar biasa gitu ya, stereotip negatif dalam artian. Nah, tapi Mbak Wanda menulis buku ini, boleh cerita nggak sih Mbak sebenarnya buku ini tentang apa?
gitu. Eh, ini bukunya. Jadi buku ini aku ini karena warnanya ya, karena warnanya kuning dan biru. Ini yang atas sebenarnya biru karena ini masih gelap gitu ya. Aku panggil ini Kubi. Gitu, Kubi. aku kasih nama Kubi, kuning biru. Oh, jadi Kubi itu. Iya, itu Cielo itu Kavita. Jadi aku sebenarnya ingin apa ya, memberikan pengertian pemahaman bahwa ketika orang lain bilang bahwa aku di usia sekarang gitu ya 25 plus gitu, sekarang aku 29 tahun, yang mana aku belum menikah gitu ya, aku tentu aja nggak punya anak gitu kan. Nah, kalau mereka bilang bahwa perempuan harus punya anak, aku punya anak, ini anak aku. Oke. Jadi ini anak aku, anak biologis aku gitu. Jadi buku ini sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang perempuan lajang aja, karena di sini ada 20 tulisan. Nah, menjadi perempuan lajang ini sebagai branding aja sih, apa topik utama yang ingin aku angkat gitu. Karena sebenarnya menjadi lajang itu memang bukan masalah kan ya, tapi masyarakat menjadikan itu sebagai masalah. Iya kan, Kak? Iya, Jadi semacam ini the problem that has no name gitu. Jadi nggak tahu masalahnya apa, tapi dipermasalahkan gitu. Ketika kamu single, kamu mendapatkan stigma, kamu mendapatkan label dan sebagainya gitu. Jadi aku menuliskan buku ini, sebenarnya semuanya ini 20 tulisan di sini itu sudah terbit di Mubadalah, dan aku ditawarin dari penerbit Odyssey itu untuk menerbitkan tulisan-tulisan aku dengan tema-tema yang serupa gitu. Jadi di sini ada ngobrol tentang pernikahan, kapan nikah gitu kan ya, itu aku yang menjawab itu. Kemudian kodrat, kemudian ada inferioritas gitu, kemudian keadilan gender, kemudian toxic relationship, ada juga perdamaian, ada hubungan psikologis, pernikahan sebagai hubungan psikologis gitu ya, ada juga tentang child free, ada juga tentang intinya bahwa kamu menjadi perempuan yang seperti kamu mau itu boleh. Di Kubi aku ingin itu. Jadi aku ingin merangkul teman-teman yang tidak menjalani hidup sebagaimana arus utama gitu ya. Jadi kamu boleh loh ketika kamu nggak diterima di A, B, C, Z, C, D sampai Z, kamu bisa loh membuat ruang aman kamu sendiri. Ketika kamu nggak dikasih kursi, bikin kursi kamu sendiri, bikin ruang aman kamu sendiri gitu. Karena memang untuk di usiaku kebanyakan orang akan ngomongin tentang parenting ya Kak ya, itu kan pastinya gitu kan, karena pada menikah gitu ya, atau ngomongin tentang relationship gitu ya, dengan dalam artian punya calon suami gitu ya, punya calon istri, punya pasangan dan sebagainya gitu ya. Di saat orang-orang lain itu benar-benar kan relate karena mereka benar-benar menikmati status lajang mereka gitu. Itu sih untuk pembuka sih dari buku ini. Menarik banget ya. Terus berkaca dari pengalaman Mbak Wanda, nah ini kan kita kalau ngomongin ini tulisan-tulisan pasti hubungannya ke pengalaman gitu ya. Nah, stigma negatif seperti apa sih yang pernah Mbak Wanda temuin ya ketika Mbak Wanda memilih? Jadi berarti kesimpulannya ini Mbak Wanda boleh saja memilih untuk menjadi single gitu. Nah, stigma-stigma apa di masyarakat yang Mbak Wanda dapatkan ketika ada wacana seperti itu? Ya, sebenarnya aku menulis buku ini karena pengalamanku sendiri dan pengalaman teman-teman sendiri gitu. Karena aku sering diskusi ya, terutama di Instagram gitu ya, itu dengan teman-teman gitu. Jadi aku membagikan pengalamanku, kemudian mereka memberikan pengalaman mereka sendiri. Jadi aku mendengarkan bahwa ada yang dianggap apa ya, nggak laku gitu ya, karena mereka lajang di usia terutama 25 plus gitu. Kemudian dianggap expired, jadi dianggap sama kayak barang. Iya gitu. Terus bahkan di usia 23 tahun ada temanku yang bilang di usia 23 tahun dia dibilang cepat nikah gitu sama gurunya sendiri gitu. Kamu nggak sempurna jadi perempuan kalau kamu nggak nikah gitu. Jadi kemudian
kalau aku sendiri tuh ini Kak, jadi pas waktu aku lanjut S2 itu baru tahun ini kan di usia 28 gitu. Terus ada saudaraku bilang, eh kenapa sih nggak mau nikah dulu emangnya gitu? Kenapa lanjut S2 aja gitu? Aku pikir gitu ya, padahal aku udah keterima Kak, nggak ada ucapan selamat, nggak ada apa ya. Ya aku jadi ditanyain seperti itu gitu. Kemudian juga ada ini, aku pernah dianggap dikira lesbi karena aku tidak jarang ya. Aku sangat sangat private sama kehidupan romantis aku gitu ya. Padahal sebenarnya mereka ngira aku nggak punya pasangan, aku kadang punya pasangan gitu ya. Mereka nggak tahu aja gitu kapan aku itu benar-benar lajang, kapan aku enggak dan sebagainya, karena aku benar-benar sangat tertutup itu untuk hal-hal seperti itu gitu. Dan untuk single mom ini juga sama ininya, sama stigmanya sebenarnya, bahkan bukan sama ya, khas gitu. Karena yang single mom itu pasti ada stigma, ada janda gitu ya. Janda itu negatif gitu. Ada temanku pernah bercerita gitu ya, dia bercerai sama suaminya, kemudian dia mendapatkan DM dari istri atasannya, dia dibilang, oh pantes kamu diceraikan, orang kamu penggoda gitu, orang kamu menggoda suami orang dan sebagainya gitu ya. Intinya hal-hal yang negatif yang mana itu dia bekerja gitu loh, hubungan dia itu profesional gitu, tapi dianggapnya penggoda, kemudian mencari duit ke laki-laki lain lah. Intinya pokoknya semua yang negatif gitu. Itu kan jahat banget ya Kak. Itu jahat banget. Seperti itu gitu kan. Ini berat sekali. Belum lagi mereka itu dalam masa grieving gitu ya. Setelah perceraiannya gitu ya. Pasti ada rasa bersalah, sekaligus ada rasa lega gitu ya setelah perceraian. Kemudian ketika mereka memiliki anak, itu akan susah lagi gitu ya setelah perceraian gitu. Single mom itu susah sekali, misalkan pasangannya nggak memberikan support secara finansial, secara psikologis kepada anaknya gitu. Itu akan menjadi multi burden gitu bagi perempuan itu sendiri gitu kan. Nah, ini ada yang menarik Kak. Dari buku Mbak Esther Lianawati, ada serigala betina dalam diri setiap perempuan. Oh iya, pernah dengar, tapi belum baca. Itu yang membuat aku terinspirasi untuk nulis juga. Dia bilang bahwa perempuan tidak tertekan oleh kelajangannya. Ia tertekan oleh perlakuan dan pandangan orang-orang di sekitarnya terkait kelajangannya. Jadi di masyarakat yang kolektif, yang mana pernikahan adalah suatu hal yang dibanggakan, suatu prestis gitu ya Kak ya, punya anak itu dianggap sempurna dan sebagainya gitu kan, itu mereka nggak bisa memahami bahwa orang yang lajang, orang yang sendirian itu bisa 100% bahagia gitu. itu yang menjadi PR banget. Orang itu masih memikirkan bahwa kebahagiaan mereka sama, standar kebahagiaannya itu sama dengan orang tersebut, padahal setiap orang berhak mendefinisikan, berhak membangun standar kebahagiaannya sendiri kan, yang mana nggak harus selalu tentang lajangkah, menikahkah, ceraikah, dan sebagainya gitu kan. Jadi status lajang itu sendiri, itu sebenarnya bukan masalah, orang-orang yang membuat itu menjadi masalah. Itu masalahnya. Setuju. Iya benar. Dan menariknya ya, karena memang kesemuanya dari yang Wanda paparkan tadi ya, dari mulai menyandang status lajang, kemudian jadi single mom, kemudian tidak punya anak, dan itu stereotip masyarakat itu pasti ditujukan pada pihak perempuan, terlepas apa. Iya. Terlepas dari salah siapapun tetap perempuan. Padahal kalau misalnya perempuan cerai juga belum tentu laki-lakinya yang menggugat, bisa saja perempuannya kan. Tapi kan orang nggak mau tahu, pasti kamu tuh diceraikan. Atau misalnya ketika perempuan itu tidak punya anak, juga pasti yang disalahkan perempuan. Padahal laki-laki juga punya andil untuk bisa bereproduksi gitu kan.
Benar. Jadi semuanya itu sasarannya perempuan gitu. Benar. Nah, itu ya mungkin ya yang di dalam masyarakat kita yang nggak bisa diubah hal-hal seperti itu. Padahal ya kalau kita lihat sekarang udah maju maju banget ya, maksudnya dalam hal kita sudah mulai literasi digital, sudah mulai maju, harusnya cara-cara berpikir kayak gitu tuh udah bisa diubah gitu kan. Ya Benar. tapi tetap lah ya kalau misalnya orang-orang masih menganggap ya orang-orang seperti kita ini misalnya menyuarakan perempuan adalah hal negatif, nah ini nggak akan bisa hilang dari masyarakat kita kan gitu ya Mbak ya. Nah, Benar. kalau Mbak Wanda sendiri nih, apa sih sebenarnya yang harus dibenahi dari pola pikir masyarakat seperti itu terhadap perempuan? Apa sebenarnya yang harus dibenahi? Ya, benar banget. Sebelumnya Kak Vita tadi bilang perempuan itu selalu salah gitu ya. Padahal kayak Kak Vita aja ya, udah menikah, punya anak gitu ya, punya pekerjaan, akan selalu pasti ada hal-hal yang disalahkan gitu ya. Ah, kamu begini, kamu begitu tuh pasti ada. Bahkan yang di arus utama dalam artian mengikuti norma masyarakat pada umumnya gitu ya, itu pasti selalu dipermasalahkan gitu kan ya. Yang kalau bekerja nanti anakmu nggak ada yang ngurus, tapi ketika kamu ngurus anak kok S2-mu disia-siakan nggak guna gitu kan dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya akar utamanya adalah butuh si paradigm ya, jadi perubahan paradigma secara keseluruhan gitu, bahwa perempuan dan laki-laki itu setara loh gitu. Perempuan dan laki-laki dilahirkan itu tidak dalam kondisi laki-laki di atas perempuan gitu. Kita dilahirkan itu dalam kondisi sama-sama manusia yang utuh, bukan perempuan itu bukan setengah, laki-laki bukan setengah, kemudian makanya butuh laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu, untuk menjadi genap gitu ya. Tapi kita benar-benar kita sendiri, kita bersama orang lain, kita punya pasangan, kita sendirian, kita berberapapun, kita jadi orang yang merdeka harusnya gitu. Jadi dengan perubahan paradigma ini, orang akan memahami bahwa perempuan itu harusnya diperlakukan yang sama sebagai manusia gitu, bukan berdasarkan perbedaan kelamin yang mana akhirnya dibagi menjadi peran-peran gender gitu ya, peran sosial yang tradisional yang membedakan perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya, kemudian membedakan perempuan itu harusnya feminin, laki-laki harusnya maskulin gitu ya, dengan menuntut harus begini, harus begitu gitu ya. Padahal sebenarnya setiap orang itu punya nilai, punya sisi maskulin dan feminin. Itu yang harus kita terima. Nggak ada orang yang 100% feminin, nggak ada orang yang 100% maskulin gitu ya, jika kita menggunakan nilai-nilai gender tradisional gitu. Jadi itu yang harus kita pahami bahwa nggak ada yang benar-benar seperti itu, feminin 100%, maskulin 100%, perempuan yang nggak begini itu nggak normal, perempuan yang begitu nggak normal, laki-laki yang begini itu abnormal dan sebagainya gitu ya. Jadi butuh ada kepekaan ke kemanusiaan gitu, bahwa setiap manusia itu merdeka harusnya. Ketika manusia itu merdeka, perlu diperlakukan secara adil, tidak didiskriminasi gitu ya, diberi akses, diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, kemudian diberi akses yang sama, kelas apapun, kelas sosial, kelas ekonomi apapun, itu diberi haknya gitu ya. Teman-teman di kaum marginal gitu ya, itu juga harus diberi haknya gitu. Dan bahkan menggunakan perspektif agama pun, harus ada pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki itu hamba loh, sama-sama hamba. Jadi nggak ada istilahnya perempuan itu menjadi hambanya hamba gitu. Kita sama-sama hamba gitu. Kalau menggunakan perspektif yang agama gitu ya, karena di Indonesia agama itu jadi satu hal yang paling penting gitu ya. Itu hal yang utama gitu bagi orang-orang di Indonesia. Tapi pemahaman dan perspektif agama yang berbeda-beda membuat itu menjadi seperti agama Islam itu patriarkis gitu. Padahal kan nggak seperti itu sebenarnya gitu ya, karena memang perbedaan-perbedaan itu tadi. Jadi kalau kita memahami agama, memahami tauhid ya dengan baik, perempuan dan laki-laki itu setara gitu loh. Kita itu sama gitu. Jadi nggak ada yang memimpin itu hanya laki-laki, kemudian yang dipimpin itu hanya perempuan gitu ya. Kemudian perempuan harus menerima kodratnya yang mana itu adalah
sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat gitu, sesuatu yang dapat diubah gitu ya. Jadi dengan memberikan akses yang sama, dengan memperlakukan atau memberikan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhannya, itu akan membuat membuat masyarakat itu lebih memahami bahwa perempuan itu punya hak asasi yang sama dengan laki-laki, yang mana nggak perlu dibedakan laki-laki atau perempuan. Kita nggak ada yang ingin didiskriminasi, kita nggak ada yang ingin dilecehkan gitu ya. Kita ingin selalu aman di segala ruang, kita ingin mendapatkan akses pada pendidikan, pekerjaan, pada pengembangan diri gitu, pada hal-hal yang kita inginkan, yang kita cintai. Kita ingin melakukan hal-hal yang kita sukai dengan perasaan yang tenang tanpa bersalah, karena perempuan itu didefinisikan begini dan begitu gitu ya. Ada dikotomi itu gitu. Jadi dari situ kita butuh memahami itu, Kak Vita. Setuju banget, Mbak Wanda. Menarik banget ya jadinya diskusi ini. Tapi sayang banget ini waktu juga yang harus mengakhiri kita. Iya, teman-teman yang suka dengan konten-konten yang menarik, yang mengedukasi, silakan subscribe ya, like juga video ini nantinya di Kavita ya, Kavita Channel. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Wanda sudah mau sharing. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bisa membuka ya minimal pikiran teman-teman ya tentang bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan suara perempuan itu. Kemudian juga menjadi lebih melek gender kayak gitu ya Mbak Wanda. Oke Mbak Wanda, sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ya, aku senang banget loh diajakin diskusi begini. Kapan-kapan kita diskusi lagi ya dengan topik yang lebih menarik. Oke. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam.